Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, salam sehat. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian bunyinya. Firman Tuhan hari ini yang menjadi ayat renungan kita termasuk ke dalam bagian penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Sementara untuk ayat renungan kita sendiri, judul perikopnya adalah tentang keselamatan adalah bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang menginginkan atau yang memiliki kerinduan atau yang berpengharapan agar hidupnya dalam kesesakan, agar hidupnya dalam penderitaan. Tentu semua orang menginginkan agar hidupnya dalam keselamatan. Demikianlah yang terjadi kepada bangsa Israel yang tengah dalam kesesakan dalam pembuangan Babel pada saat itu. Kerinduannya adalah selamat. Keinginannya tentu adalah hidup dalam keselamatan, lepas dari penderitaan, lepas dari segala penganiayaan yang dirasakan. Karena penderitaan yang dirasakan tidak hanya penderitaan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi sehari-hari, tapi juga penderitaan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rohani. Jangankan untuk mendengarkan firman Tuhan, jangankan untuk mendengarkan hukum Tuhan atau yang kita sebut Taurat, untuk menyampaikan puji-pujian, untuk menyanyikan lagu pujian pun mereka tidak bisa. Berbeda dengan kita saat ini, kapanpun dan dimanapun kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kapanpun dan dimanapun kita bisa menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Untuk itulah Allah mengutus Yesaya untuk mengumpulkan kembali orang-orang yang rindu kepada Allah, yang rindu bersekutu, yang rindu mendengarkan firman Allah, yang rindu mendengarkan firman, yang rindu mendengarkan hukum Allah yaitu Taurat, yang rindu akan menyampaikan ataupun menyanyikan lagu puji-pujian untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan mengatakan, demikianlah firman Tuhan Allah yang telah menghimpun orang-orang Israel. Kita pun dulu adalah orang-orang yang terbuang. Namun ketika kita sudah dibaptis dalam nama Allah, tentunya kita sudah hidup dalam satu ruang lingkup yang sama, yaitu yang berlandaskan firman Allah. Kita sudah menjadi orang-orang yang terhimpun dalam firman Allah. Nah, kalau pada saat itu Yesaya dipanggil untuk sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun, untuk menjadi jiwa pemersatu bagi orang-orang Israel, yang mengumpulkan orang-orang Israel dari segala penjuru, dari segala sudut, maka kitalah saat ini yang dipanggil Allah, yang dipakai Allah untuk menjadi jiwa pemersatu kepada orang-orang yang terbuang, kepada orang-orang yang jiwanya belum tergabung, belum terhimpun dalam firman Allah. Jangan menyia-nyiakan kasih Allah, jangan menyia-nyiakan pengorbanan Allah yang rela mati dan sudah bangkit. Kita harus mensyukurinya dengan mau dipakai sebagai alat Allah, sebagai alat untuk orang-orang yang belum masuk melalui diri kita. Salurkan firman Allah melalui diri kita, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Tidak cukup hanya dengan perkataan tanpa perbuatan, tidak cukup perbuatan tanpa perkataan, itu harus sejalan. Maka mari kita wujudkan apa yang diinginkan Allah dari dalam diri kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Menjadi penguatlah itu Tuhan bagi diri kami, agar kami mampu menjadi jiwa pemersatu seperti Yesaya yang Engkau pakai pada masanya. Maka untuk masa sekarang ini, kamilah yang Engkau panggil Tuhan, kamilah yang Engkau pakai Tuhan,
sebagai jiwa pemersatu bagi orang-orang yang terbuang, bagi orang-orang yang belum masuk dalam himpunan orang-orang yang hidup dalam firman Allah. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima dan dengarlah doa serta permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu